ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. I'lamu, ketahuilah, di antara tanda dan bukti iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla adalah kita wajib mencintai Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan takkan sempurna iman seorang hamba hingga dia menjadikan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok yang dia cintai, melebihi daripada cintanya kepada siapapun di muka bumi ini, melebihi daripada ayahnya, ibunya, kakaknya, neneknya, anaknya, istrinya dan semuanya. Bukankah baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam sendiri, beliau yang mengatakan walladzi nafsi biyadih, sungguh demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la yu'minu, tidaklah beriman, ahadukum, salah seorang dari kalian, hatta akuna ahabbu ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wa nas ajmain, sampai dia menjadikan diriku lebih dicintai daripada diri, harta dan anak-anaknya dan seluruh manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan bukti bahwa di antara bukti iman adalah wajib kita mencintai baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melebihi daripada kecintaan kita terhadap apapun di muka bumi ini. Orang-orang yang beriman, yang imannya adalah iman yang sebenar-benarnya,
maka mereka menempatkan cintanya kepada Rasul di dalam posisi cinta yang paling tinggi di antara hamba-hamba Allah. Maka cintanya seorang mukmin adalah harus mendahulukan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau yang menyebutkan di antaranya bahwa cinta kepada Rasulullah itu merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim. Karena ini adalah hak beliau yang harus ditunaikan. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, siapa yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengejek beliau, mencemooh beliau, maka sesungguhnya ini adalah bentuk perbuatan yang paling zalim di muka bumi ini setelah kesyirikan. Dan siapa dari kaum muslimin yang melakukan hal ini, meskipun mereka bercanda, sejatinya dia telah keluar dari agama ini. Bukankah baginda Nabi yang mulia, bukankah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim surat At-Taubah ayat 65, Allah sendiri yang telah menyatakan kekafiran mereka, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'abu qul abillahi wa ayatihi wa rusulih kuntum tastahzi'un. Jika kamu tanyakan kepada mereka orang-orang munafik, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau, kami hanya bermain-main saja. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, apakah dengan ayat Allah, apakah dengan Allah dan ayat Allah dan Rasulnya kamu berolok-olok? Orang-orang munafikin itu, mereka menyanggah bahwasanya mereka itu hanya sekedar bercanda. Maka Allah katakan, la ta'tadiru, janganlah kalian mencari-cari alasan. Ya, qad kafartum ba'da imanikum, karena sesungguhnya kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Jamaah sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam tafsirnya ketika menerangkan ayat ini, beliau mengatakan, fa innal istihza'a billahi wa ayatihi wa rasulihi, sesungguhnya istihza atau menghina Allah dan juga menghina ayat-ayat Allah dan menghina Rasulnya, kufrun mukhrij anid din, itu termasuk perbuatan kekafiran yang mengeluarkan pelakunya dari agama. Li'anna aslad din mabniun ala ta'zimillah wa ta'zimi dinihi wa ta'zimi ar-rasul. Karena sesungguhnya pokok dari agama ini dibangun di atas mengagungkan Allah, mengagungkan agama kita ini Islam, dan mengagungkan Rasulnya. Wal istihza'u bi syai'in min dzalika munafin li hadzal asl. Dan siapa yang mengejek, menghina salah satu di antara hal ini, maka hal ini telah menafikan, telah menghilangkan pokok ini. Oleh karena itu jamaah sekalian, para ulama bersepakat, ijma', bahwa orang yang menghina Rasulullah SAW, maka baginya adalah hukuman mati. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Waqad haka Al-Farisi, ya, beliau menukilkan dari seorang ulama dari mazhab Syafi'iyah, Abu Bakar Al-Farisi rahimahullahu min ashabi Syafi'i, dari para ulama Imam mazhab Syafi'i, tentang ijma' al-muslimin ala anna hadda man sabban Nabiy sallallahu alaihi wasallam al-qatl, yaitu sepakat bahwa hukuman bagi orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hukuman mati, hukuman bunuh. Ya. Dan juga sebagaimana hal ini disebutkan oleh Al-Khattabi rahimahullahu taala, yang mana beliau mengatakan, la a'lamu ahadan minal muslimin
ikhtalafa fi wujubi qatlihi. Aku tidak tahu adanya beda pendapat di antara kalangan kaum muslimin tentang wajibnya hukuman bunuh bagi penghina Nabi. Namun jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu digarisbawahi adalah penegakan hukum had bunuh itu adalah wilayahnya penguasa kaum muslimin, bukan individu-individu. Dan para ulama menegaskan bahwasanya tidak boleh menegakkan hukum had kecuali ini dilakukan oleh imam atau yang diwakilkan oleh imam untuk melakukannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena apabila penerapan hukum itu diserahkan kepada individu, maka yang terjadi adalah kekacauan, fawdha, dan kerusakan-kerusakan yang lebih besar. Dan alangkah indahnya, alangkah benarnya ucapan Al-Alama Abdurrahman bin Yahya Al-Muallimi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Majmu' Mu'allafat wal Athar, beliau mengatakan bahwasanya sebesar apapun kita mencintai al-haq, mencintai yang benar, tapi kita tidaklah membela yang hak kecuali dengan cara yang hak, kecuali dengan cara yang benar. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, meski begitu cintanya kita kepada Rasulullah, kita geram, kita marah kepada para penghina Nabi. Namun apabila kita melakukan pembelaan kepada Nabi dengan cara yang tidak benar, dengan cara emosi, dengan cara hanya marah, melakukan perusakan-perusakan, ataupun sampai kita melakukan pembunuhan, maka ini adalah suatu hal yang tidak dibenarkan. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, lantas siapa yang berhak untuk melakukan atau menegakkan had ini? Tidak lain dan tidak bukan Islam mengajarkan kepada kita pemeluk Islam untuk menyerahkan hukuman ini kepada yang memiliki wewenang. Dalam hal ini adalah penguasa. Adapun jika kita main hakim sendiri, maka ini sesungguhnya akan menimbulkan fawdha, kacau, dan kerusakan yang lebih besar. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Kasani rahimahullah ketika menerangkan syarat-syarat bisa dilakukannya hukum had, an yakuma al-mukim lil haddi wal imam. Yang menjalankan hukuman had itu adalah imam au man walahul imam, ataupun orang yang mewakili imam. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 2015 silam kejadian yang sama. Sama-sama di Perancis. Yaitu terjadi penghinaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dilakukan upaya-upaya pembunuhan dan yang semisalnya. Syekh Dr. Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, ketika beliau ditanya, apakah boleh kita membunuh kartunis kafir yang dikenal dia telah membuat kartun yang berisi hinaan kepada Rasulullah? Ya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka beliau menjawab, hadza laisa tariqas salimah. Ini bukanlah langkah yang tepat apabila dilakukan oleh individu. Ya. Jadi melakukan pembunuhan dan pembantaian ini hanya akan menambah keburukan dan akan merusak citranya kaum muslimin. Dan sikap yang bijak di dalam hal ini adalah kita menunjukkan kemarahan kita dengan cara-cara yang syar'i. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina min dhanbin fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru ala taufiqihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lantas bagaimana cara kita membela baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam? Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Ketika kehormatan Nabi dicabik-cabik, ketika beliau dilecehkan dan dihinakan, ada sebagian dari saudara-saudara kita yang menyatakan bahwasanya cukuplah Allah yang membelanya. Bahkan juga ada sebagian dari kaum muslimin yang mereka mengatakan cukup membela Nabi dengan mengikuti Rasulullah, ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ucapan ini seakan-akan kita diminta untuk tidak ngapa-ngapain, hanya diam. Padahal kita tahu bahwasanya ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wajib kita lakukan. Baik Rasulullah dihina ataupun tidak dihina, wajib kita ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, ittiba'ur Rasul adalah kewajiban ain bagi setiap muslim. Dan ini merupakan bukti konsekuensi daripada keimanan kita kepada Rasulullah. Namun tatkala Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam dihina, dilecehkan, maka harus ada bukti konkret. Sebagaimana kita tahu iman itu adalah ikrar di dalam hati dan diucapkan dengan lisan dan ditunjukkan dengan perbuatan. Dan seorang muslim adalah mereka yang berada di atas ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Hati boleh panas, tapi tetap kepala kita haruslah dingin. Artinya kita tidak boleh emosi, kemudian kita melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak. Oleh karena itu jamaah sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di antara yang harus kita lakukan yang pertama, wajib ain bagi setiap muslim untuk marah. Al-ghadab lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Wajib marah. Apabila orang tua kita saja dihina, lalu dibuat sebagai bahan olok-olokan, kita tentu marah. Lantas bagaimana dengan Nabi kita yang seharusnya kita lebih cintai dibandingkan siapapun yang ada di muka bumi ini? Dan marah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah karena Allah. Marah karena Allah adalah termasuk bagian daripada keimanan. Kita wajib marah. Gak boleh hati kita merasa biasa, damai ketika Nabi kita diolok-olok. Dan ini yang menunjukkan apakah kita benar-benar orang yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita wajib melakukan pembelaan sesuai dengan kapasitas yang kita miliki dan yang kita mampu. Bagi yang sanggup untuk menjelaskan kepada umat di hadapan mimbar-mimbar, maka hendaknya dia melakukannya. Dan siapa yang sanggup untuk mengajak, menyampaikan ini kepada sahabat-sahabatnya, terutama keluarga-keluarganya, maka wajib bagi dia melakukannya. Ingkari ya jamaah sekalian. Harus mengingkari dengan lisannya. Dan diajak semua elemen-elemen yang ada di masyarakat, baik itu ormas-ormas dan yang semisalnya, untuk sama-sama melakukan pernyataan sikap yang menunjukkan bahwasanya kita kaum muslimin barok dan berlepas diri darinya. Dan kemudian jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, yang berikutnya juga kita jelaskan pula kepada umat kenapa hal ini terjadi.
Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan begitu mudahnya dihina-hina? Dan kita harus akui ataupun tidak kita akui, ini semua tidak lepas dari kesalahan dan dosa-dosa kita kaum muslimin. Di mana kita menjauh dari ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak lepas dari dosa-dosa kita, sehingga Allah timpakan berbagai macam ujian dan musibah. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala mencabut min suduri, dari dada-dada musuh-musuh kalian al-mahabah, rasa gentar dan rasa takut kepada kaum muslimin. Dan kemudian Allah menancapkan ke dalam hati-hati kalian al-wahn, kelemahan. Wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa wahn itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Dan ini ya jamaah sekalian, berbagai macam musibah-musibah yang menimpa kaum muslimin, sejatinya kita enggak boleh melupakan ini adalah akibat dari dosa kita sendiri, sehingga kita wajib bertaubat, beristighfar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita wajib untuk memperbaiki diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang ada di dekat kita, di sekeliling kita. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah hendaknya kita sibuk dengan mendidik pula, terutama anak-anak kita dan keluarga-keluarga kita yang ada di rumah. Ajarkan kepada mereka tentang sirah-sirah, sejarah-sejarahnya Rasulullah, para nabi, dan juga sahabat-sahabat Nabi yang mulia, agar mereka mengenal nabinya dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tidak kalah penting adalah hendaknya kita senantiasa merujuk kepada ahli ilmu, merujuk kepada para ulama sebelum kita melakukan sesuatu. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara yang dianjurkan oleh para ulama saat ini adalah kita turut memboikot barang-barang ataupun produk-produk yang berasal dari negeri yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang benar ya jamaah, bahwasanya yang namanya boikot itu akan efektif apabila disertai dengan keputusan dari umara. Namun apabila umara semisal tidak memerintahkan kita untuk boikot, maka kita melakukan boikot mandiri. Karena sejatinya tidaklah akan membahayakan kita, bahkan insya Allah akan memberikan madarat buat mereka orang-orang kafir ketika kita tidak lagi membeli produk-produk mereka. Dan jangan punya anggapan bahwasanya apa yang kita lakukan itu tidak signifikan. Karena ketika kita menunjukkan dengan sekecil apapun, ketahuilah, pertama, niatan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita tahu orang-orang kafir obsesinya dunia. Jangan Anda kira hanya 10.000, 50, 100.000 atau yang nilai-nilai yang menurut kita kecil, tapi sejatinya untuk mereka orang-orang kafir itu adalah jumlah yang besar. Karena obsesi mereka adalah dunia, jamaah sekalian. Oleh karena itu, sekecil apapun ketika kita turut memboikot dari produk-produk mereka, maka jangan pernah kita punya anggapan ini tidaklah berguna. Dan jamaah sekalian, namun jangan sampai kita melakukan kaprahan. Yakni apa? Ketika antum sudah beli produk-produk tersebut, antum sudah beli, maka habiskan, jangan dibuang. Karena barang tersebut sudah antum beli dan itu secara zatnya halal. Tapi berikutnya lagi kita tidak beli. Karena barang yang sudah kita beli sejatinya mereka enggak ngurusin mau kita buang, mau kita minum, mau kita makan, karena kita sudah membeli, uang sudah sampai. Artinya ketika kita sudah punya barangnya, kita manfaatkan. Jangan dibuang-buang.
Tapi untuk berikutnya, next, maka kita tidak membeli lagi barang-barang tersebut. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, selain memboikot produk-produk mereka berupa komoditas perdagangan, maka ada pula yang wajib kita boikot. Lebih utama kita boikot. Apa itu? Ideologi mereka, keyakinan mereka, kebiasaan-kebiasaan mereka yang menyelisihi Islam. Kita wajib memboikot ini semua ya jamaah sekalian. Pemikiran-pemikiran mereka, tradisi-tradisi mereka yang menyelisih Islam. Jadi jangan sampai kita hanya memboikot produk, tapi ternyata secara pemikiran ataupun kebiasaan, kultur, kebudayaan dan yang semisalnya kita masih mengikuti orang-orang kafir. Karena sesungguhnya ketika kita memboikot mereka, boikot yang lebih utama adalah ketika kita memboikot keburukan-keburukan mereka, terutama dari hal i'tiqadiyah. Dan ini adalah suatu hal yang lebih utama untuk kita melakukan, dan ini adalah fardhu ain hukumnya. Dan ingatlah jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia telah menyatakan atau menabuh genderang perang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pasti akan menghancurkan siapapun yang menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita akhiri khutbah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada nabi kita yang kita cintai, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din wa ahmi hawzatad din ya rabbal alamin. اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك اللهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ذا الجلال والإكرام آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوب المذنبين من المسلمين وتب على التائبين واكتب الصحة والعافية والسلامة ولعموم المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فأقم الصلاة. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم